saya mudun di Kudunan. Sudah masuk Limbangan ini ya. Limbangan. Oke, sekali lagi semuanya selamat siang. Sekarang di tanggal 5 Oktober 2025. Hari Ahad ya. Perjalanan ke Garut, ke sekolah, ke madrasah dengan rencana untuk mengajar ya, mata pelajaran kewirausahaan dan edupreneur untuk mata kuliah saya di semester ini ya. Kita mengajar Cipancar bos. Lumayan macet ya karena dekat dengan pasar Limbangan. Hari Minggu untuk pasar Limbangan itu kadang ya volume kendaraan banyak. Kadang hari Minggu itu kan weekend, ada aja yang mau berpergian liburan itu ya, meskipun bukan musim liburan, weekend itu kan refreshing gitu ya. Kadang orang itu tidak sama ya, tidak sama merefresh. Kebahagiaan itu berbeda-beda ya. Kadang senangnya itu, refreshingnya itu dengan rebahan, tiduran, ngomong HP, nonton naon gitu ya. Ada juga main keluar ke alam gitu ya, ke hutan, ke kebun, ke sawah gitu. Bervariasi gitu. Tidak sama harus main piknik apa namanya teh, healing tidak semua ya, tapi kebanyakan juga dengan merefreshkan meskipun mengeluarkan banyak biaya gitu ya, demi kebahagiaan keluar dari kepenatan pekerjaan. Tapi kadang orang seperti saya ini kalau punya duit healing kalah bekilir gitu, beki stres balik nate nges. Tapi saya kadang apa ya yang membuat saya bahagia? Membuat saya bahagia itu ketika orang lain bahagia. Asik. Aduh. Ya jadi soleh. Mungkin kebahagiaan terbesar itu bagi saya itu saya bisa soleh, beribadah, bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Karena yang membuat saya stres itu ketika tidak soleh ya, sulit melaksanakan ibadah ya, tergoda terus, sulit tepat waktu sholat gitu ya, tidak melaksanakan sunnah. Makanya kebahagiaan bagi saya ya mungkin kalau saya soleh itu mungkin saya merasa bahagia sekali. Tapi sekali lagi ujian kita harus bersabar ya. Ya, ujiannya itu berbeda-beda dan beda juga tingkatannya gini. Ketika contoh gini, ketika kita sudah 6 tahun di sekolah dasar ya, ada ujian untuk masuk tingkat menengah itu ya, SMP, MTS gitu ya, derajat ada ujiannya kan, harus lulus supaya kita masuk tingkat selanjutnya. Begitupun ujian yang dari Allah itu ujian keimanan, ketakwaan yang Allah berikan itu ya semata-mata supaya kita bisa naik tingkat gitu ya, naik tingkat. Nanti kalau kita tergoda lagi ya turun lagi gitu ya. Karena sekali lagi surga yang Allah janjikan itu tidak semata-mata tidak untuk orang yang biasa-biasa saja, itu untuk orang yang istimewa. Allah ciptakan untuk orang-orang yang benar-benar khusus gitu ya.
penuh perjuangan, penuh ujian. Surga itu spesial. Karena apa? Ya, karena untuk orang-orang yang spesial juga. Gitu. Makanya yuk berusaha terus. Allah itu Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim. Pengampun, penyayang. Ya, kitanya sih terus jangan patah semangat, karena saya juga kadang merasa apa ya, tidak mampu, mengeluh tentang ujian cobaan, ujian tentang beribadah ini ya. Malas ibadah itu sungguh menyiksa bagi saya. Itu kadang, ya Allah, saya ingin mati saja gitu ya. Saya tidak mau lagi terjerumus ketika tidak bisa istiqomah gitu ya. Saya sudah bertobat, melanggar lagi ya. Capek gitu. Ingin soleh itu ya, ingin istiqomah itu susah ya, tapi tetap berusaha ya. Mari bersama-sama, jangan pernah menyerah dan jangan ada kata terlambat. Kalau kita ya berpikir, aduh saya itu sudah penuh dengan dosa, terlambat. Kalau kita berpikir seperti itu, nanti keburu mati gitu ya. Jadi kalau masih ada nyawa, masih diberi kesempatan hidup, jangan pernah merasa ada kata terlambat ya. Tidak ada kesempatan. Berjuanglah ya. Berjuanglah ya. Yuk. Allah itu Maha Pengampun ya. Allah itu Maha Pengampun. Begitu sayangnya kepada hambanya gitu. Terus saja mari berubah ke jalan yang lebih baik ya, sebelum ajal menjemput ya. Mari kita berubah ya. Dari diri kita, coba untuk menjadi lebih baik. Sedikit-sedikit saja, jangan langsung gitu ya. Muhasabah, yuk perbaiki apa yang kurang hari ini, apa yang belum hari ini, mari kita laksanakan di esok hari ya. Yuk tetap semangat ya, optimis di kehidupan dunia ini sebelum kita nanti mendapatkan surga. Surga itu ada hal yang gaib, harus kita imani ya, tentang kebahagiaan di sana. Kalau tidak kita imani ya, kita akan terlena dengan dunia, merasa dunia itu lebih baik ya daripada surga itu sendiri. Kalau sudah seperti itu, ingin abadi di dunia, ingin selamanya ada di dunia ya. Menikmati kenikmatan yang ada di dunia. Mari rubah, yakini surga itu lebih dari dunia, supaya kita termotivasi untuk meraih surga itu ya, untuk bisa berada di surga itu. Di dunia ini ya, yang hanya sementara ini, kita selalu merasa ya
diri kita itu prioritas utama yang harus dibahagiakan, mengesampingkan perintah Allah gitu, merasa kebahagiaan atau Allah itu tidak adil gitu ya. Merasa perintah Allah itu tidak membahagiakan kita. Prioritas sebenarnya itu adalah tipuan dari setan ya. Merasa ya, merasa gitu ya, itu semua tentang mementingkan diri kita sendiri itu adalah yang terbaik daripada mementingkan perintah Allah. Tipuan setan itu teh ya. Mungkin memang di dunia dimanjakan ya, kesenangan dunia ya, padahal itu ujian gitu ya, untuk nanti kebahagiaan nanti. Padahal kalau benar-benar nih kita ya introspeksi muhasabah nih, surga itu untuk siapa sebenarnya sih? Bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri ya. Kalau kamu ingin diri ini ya, diri kita itu masuk surga ya, ya kita harus prioritaskan dong supaya diri ini masuk surga gitu. Kalau memang mementingkan diri sendiri, ya pentingkanlah diri ini untuk bisa masuk surga, bukan hanya untuk di dunia gitu ya. Makanya ada istilah bahagia dunia akhirat ya. Karena rumusnya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat itu ya, dan juga dunia itu yang prioritas itu adalah akhirat gitu ya. Dunia itu akan tercapai kalau dunia itu akan tercapai kalau akhirat itu kita prioritaskan. Kebahagiaan dunia itu insya Allah tercapai kalau akhirat itu diprioritaskan, jadikan utama ya. Contohnya saja nih, kita niatkan karena Allah melaksanakan sholat qobliyah subuh. Dalam hadisnya kan sholat qobliyah subuh itu khairud dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kebahagiaan paling utama gitu, di dunia itu ya, dapat diciptakan dari mendawamkannya qobliyah subuh, sholat qobliyah subuh insya Allah gitu ya. Akhirat tercapai, kehidupan dunia juga tercapai. Jadilah yuk bertakwalah kepada Allah, raihlah surga jadi utama ya, ridho Allah gitu ya. Karena ketika kita ingin surga ya tentu saja harus mendapatkan ridho Allah gitu. Harus mendapatkan ridho Allah dalam ibadah dan lain sebagainya. Yuk, kamu kan suka pentingkan diri sendiri ya, egois lah untuk surga ya. Tipuan itu ya, tipuan setan, merasa di dunia itu gitu ya, mementingkan diri sendiri ya. Boleh mementingkan diri sendiri, tapi pentingkanlah diri itu untuk surga gitu. Jadi patokannya apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah. Untuk mengetahui semua itu, sekali lagi dengan berpendidikan, berilmu. Dari mana kita tahu apa yang diperintahkan Allah itu apa saja, apa yang dilarang oleh Allah itu apa saja? Tidak tahu kan kalau tidak berilmu. Makanya yuk thalabul ilmu, yuk sekolah, yuk ikut ke majelis-majelis taklim ya, nonton ya majelis taklim, pendidikan dan lain sebagainya. Tertariklah dong, yuk bangun motivasi untuk supaya kita itu tertarik untuk menambah ilmu. Mungkin
orang dahulu itu dengan membaca ya, membaca ya, karena ikro ya, wahyu yang pertama itu ikro, bacalah, literasi. Nah untuk zaman sekarang itu literasi itu bukan hanya membaca buku saja, tapi menonton video, mendengarkan gitu ya. Itu bisa menjadi literasi kita untuk menambah ilmu kita ya. Yang penting sekarang itu krisis motivasi berbasis kepentingan, ego berbasis kepentingan yang ada dalam diri gitu ya, tentang butuh atau tidaknya kita. Kalau kita butuh, kita pasti mencari kan, pasti pengen belajar kan, pengen tahu kan. Nah, coba cari dulu masalahnya, kenapa kita merasa tidak butuh gitu, yang seharusnya kita itu butuh gitu, apalagi untuk bekal di akhirat. Kadang untuk di dunia pun, ilmu untuk sukses di dunia, bahagia di dunia pun, kita tuh malas gitu ya belajar itu ya. Malas sekali belajar itu, seolah tidak penting, tidak butuh.